Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Indriani. Saya mahasiswi S3 dari program studi pendidikan dasar di Universitas Negeri Malang. Mohon izin perkenankan saya mempresentasikan kajian saya sebagai tugas mata kuliah analisis kebijakan dan tata kelola pendidikan dasar. Judul presentasi saya adalah Tahapan Analisis Pembuatan Kebijakan. Oleh saya, Dian Eka Indriani, yaitu merupakan tugas mata kuliah analisis kebijakan dan tata kelola pendidikan dasar, program studi pendidikan dasar S3 di Pasca Sarjana Universitas Negeri Malang. Presentasi ini bersumber rujukan dari yaitu pertama, Practical Guide for Policy Analysis, The Eightfold Path to More Effective Problem Solving, 5th edition, yang ditulis oleh Bardak I dan Patasnik I, yang dipublikasikan oleh Sage Publication tahun 2016. Kemudian yang kedua adalah Policy Analysis for Educational Leaders, a Step-by-Step Approach, yang ditulis oleh Alexander Nicola E., yang dipublikasikan oleh Pearson 2013. Tujuan pembahasan dari PowerPoint saya, yang pertama adalah membahas tentang panduan praktis untuk membuat analisis kebijakan. Yang kedua adalah untuk menambah wawasan sebagai referensi bahan pertimbangan untuk membuat analisis kebijakan. Sebelumnya, kita bahas dulu tentang today's policy analysis. Tujuan dari policy analysis saat ini adalah untuk membantu program evaluasi, program desain, program manajemen, public relations, perencanaan anggaran, dan lainnya. Para policy analyst, mereka bekerja sendiri ataupun bekerja dalam tim dan jaringan yang melintasi organisasi atau lintas organisasi. Mereka bekerja di publik, non-nirlaba, dan bidang nirlaba, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya kita bahas tentang the eightfold path atau tahapan untuk melakukan analisis kebijakan. Yang pertama adalah define the problem. Kemudian langkah kedua adalah assemble some evidence. Langkah ketiga yaitu construct the alternatives. Langkah keempat, select the criteria. Langkah kelima, project the outcomes. Langkah keenam, confront the trade-offs. Langkah ketujuh, stop, focus, narrow, deepen, and decide. Dan langkah terakhir, tell your story. Kita akan bahas lebih lanjut pada slide-slide berikut. Langkah pertama, define your problem artinya adalah definisikan pokok permasalahan. Yang harus diingat dalam mendefinisikan pokok permasalahan adalah kita harus menjaga problem solving spirit. Nah, pada prosesnya, proses problem solving, karena untuk mendefinisikan pokok permasalahan ini kita bertujuan untuk menyelesaikan suatu masalah, maka
Prosesnya merupakan proses trial dan errors. Artinya, seringkali harus berulang-ulang dalam melaksanakan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Sehingga dalam proses ini, seringkali kita akan merubah definisi dari problem atau changing problem definition, changing set of evaluative criteria, merubah kriteria evaluasi, changing alternatives atau merubah permasalahan atau pemecahan masalah, changing sense of evidence, merubah barang bukti. Kemudian seringkali masalah yang kita temukan dalam definisi pokok permasalahan, mendefinisikan pokok permasalahan adalah langkah-langkah seringkali sudah ditentukan karena klien telah mendefinisikan masalah dan mempersempit kriteria yang relevan dengan sangat ketat, artinya tidak cukup fleksibel. Sehingga dalam mendefinisikan pokok permasalahan, kita juga perlu mencari beberapa pedoman ataupun referensi. Walaupun beberapa pedoman bersifat praktis, tetapi sebagian besar bersifat konseptual. Konsep-konsep tersebut tertanam dalam keterangan konkret di dalam buku atau pedoman tersebut. Kemudian langkah kedua, yaitu kita kumpulkan bukti-bukti. Collect the evidence. Getting started. Jadi untuk memulainya, kita harus menemukan sumber yang relevan. Hal ini menarik karena dalam penelitian kebijakan, tidak seperti kebanyakan penelitian ilmu sosial, penelitian kebijakan adalah turunan dan bukan asli. Artinya, itu dihasilkan oleh permainan kreatif dengan ide dan data yang sudah dikembangkan oleh orang lain. Hanya sesekali saja, kebijakan peneliti berangkat untuk menghasilkan data baru atau memikul tanggung jawab menemukan ide kebijakan yang cemerlang dari awal. Sebaliknya, peran peneliti terutama menemukan, menyusun, menafsirkan, mengkritik, dan mensinkronkan ataupun menaksir ide dan data yang telah dikembangkan oleh orang lain. Dalam penelitian kebijakan, hampir semua kemungkinan merupakan sumber informasi. Secara umum, sumber informasi baik data dan ide terbagi dalam dua jenis, yaitu dokumen dan orang. Dokumen yang dimaksud adalah segala sesuatu yang harus dibaca, seperti situs web, artikel jurnal, buku, surat kabar dan majalah, laporan pemerintah, arsip statistik, memorandum antar kantor, disposisi, surat disposisi, buletin, dan sebagainya. Kemudian orang yang dimaksud adalah bisa siapa saja, entah individu, satu individu, ataupun satu kelompok yang akan kita bisa dapat konsultasi secara langsung. Biasanya penelitian tentang masalah kebijakan memerlukan sumber informasi dari kedua jenis sumber tersebut. Bahkan penggunaan multiple first hand atau sumber utama dan sumber-sumber kedua sangatlah penting dalam pencarian data kelayakan politik. Oleh karena itu, mendapatkan akses ini hal yang sangat penting untuk dapat mengakses atau bertemu dengan individu ataupun kelompok yang ingin kita konsultasi atau wawancara dengan secara langsung. Kemudian bantuan yang menarik artinya kita untuk mendapatkan seperti laporan pemerintah, arsip statistik, kertas disposisi, dan segala macam. Kita memang membutuhkan bantuan dari segala pihak. Dan di sini kita melakukan conducting a policy research, artinya melakukan penelitian kebijakan, maka kita melakukan wawancara, riset kebijakan, kemudian kita menggunakan bahasa untuk karakterisasi dan kalibrasi, dan tidak kalah pentingnya adalah melindungi kredibilitas sumber informan kita. Kemudian langkah ketiga, yaitu kita susun alternatif pemecahannya.
Hal ini terdiri dari dua, yaitu mengkonfigurasikan struktur organisasi sistem dan konfigurasikan program operasinya. Setelah Anda merancang di atas kertas ataupun dalam pikiran Anda, dan mungkin dalam benak semua teman dan sekutu politik Anda, sebuah sistem yang diyakini memiliki peluang yang masuk akal untuk bekerja dalam kondisi stabil pada akhirnya nanti. Kita rancang sistem yang kita yakini akan memiliki peluang untuk bekerja dalam kondisi stabil pada akhirnya nanti. Kemudian setelah itu kita konfigurasikan proses operasinya, artinya kita akan bawa kemana dari sini, dari langkah tersebut, langkah ini, kita menuju ke sana, bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita pergi ke sana? Kemudian tahap berikutnya yaitu memilih kriteria. Kita tentukan tujuan yang akan dicapai. Dalam analisis kebijakan konvensional, fokus evaluatif utama adalah apakah hasil yang diproyeksikan akan menyelesaikan masalah kebijakan atau tidak dalam derajat yang dapat diterima. Kesadaran dari tujuan yang akan dicapai atau mungkin tidak muncul di antara kriteria yang ditetapkan. Hal penting yang harus diingat adalah terus untuk kembali ke awal atau dasar tujuan utama program, yakni misalnya apa peluang laten yang seharusnya direbut, atau program apa yang sudah ada dan akan didesain ulang untuk mencapai tujuan apa dan dengan lebih baik. Langkah berikutnya adalah project outcome atau impact. Memproyeksikan hasil atau impact adalah hal yang tersulit dalam 8 langkah ini, karena tidak semua dapat melaksanakan langkah ini dengan baik. Pada tahap ini, dilakukan perbandingan hasil yang diproyeksikan. Nah, dalam hal ini, harus ditetapkan suatu baseline atau dasar pijakan standar. Pijakan standar yang dimaksud adalah pijakan standar yang baik adalah perbedaan ekstrim antara kondisi sekarang dan tren yang akan datang tanpa adanya kebijakan atau polisi yang mempengaruhinya. Ada 3 hal yang harus dihadapi dalam tahap ini. Yang pertama, polisi atau kebijakan adalah tentang future atau masa depan, bukan present, masa sekarang ataupun past, masa lampau. Tapi kita juga tidak pernah bisa yakin apa yang akan terjadi di masa depan, walaupun sebaik mungkin kita sudah persiapkan. Yang kedua, project outcome ini bahasa sederhananya adalah be realistic. Sebagaimana policy dapat berdampak pada hidup manusia dan terkadang kenyataan lebih sering menyakitkan, namun kita harus optimis bahwa policy yang dilakukan bertujuan untuk memenuhi harapan. Jadi artinya be realistic. Kemudian hal yang ketiga, 5149 prinsipal 5149 artinya dalam membuat policy, keyakinan kita 51% terhadap policy yang kita buat, namun kita memaksakan diri untuk 100% yakin terhadap policy tersebut. Sehingga mengingat masalah atau hal yang kita hadapi tersebut, dalam langkah ini hanya simply atau solusi yang termudah adalah just simply do it atau lakukan saja. Dan gunakan akal sehat. Langkah berikutnya, confront the trade-offs. Kita harus mengklarifikasikan pengorbanan antara hasil yang terkait dengan opsi kebijakan politik. Terkadang terdapat hal-hal yang tidak diharapkan atau hal-hal yang dikorbankan. Dan juga salah satu alternatif lebih baik daripada alternatif lainnya, serta masing-masing memiliki kelemahan. Artinya, ada yang dikorbankan di sini. Maka untuk menghadapi trade-offs atau pengorbanan, yang pertama adalah kita harus fokus ke outcome, fokus on outcomes. Kita harus pertimbangkan untung ruginya. Untuk menghadapi trade-off, kita harus fokus kepada hasil atau outcome.
Dan yang perlu diingat adalah outcome baru nampak setelah dilakukan dan dilihat hasilnya. Oleh karena itu, dalam hal ini harus diperhitungkan untung ruginya dengan hati-hati atau dengan baik-baik. Contoh, misalkan kita harus mengambil keputusan antara penghematan biaya perawatan armada kepolisian sebesar $300.000 dan dengan pencegahan 50 kejadian pencurian dalam 1 bulan dengan adanya patroli polisi malam hari. Dengan adanya patroli polisi malam hari sehingga dapat mencegah 50 kasus pencurian dengan biaya perawatan armada $300.000. Jadi satu di antara yang lainnya memiliki sesuatu yang harus dikorbankan. Kemudian yang kedua adalah kita harus establish commensurability. Artinya, kita dapat memilih di antara dua alternatif hanya jika kita dapat membobotkan pentingnya kriteria dan jika kita dapat mengungkapkan bobot dalam unit sebanding di seluruh kriteria. Artinya, ya sama, jadi kita harus pertimbangkan baik-baik untung dan ruginya. Yang ketiga, kita harus pertimbangkan break-even point. Break-even point artinya adalah waktu kapan hasil telah dapat menutup atau melampaui cost atau upaya. Analisis break-even dapat membantu untuk fokus pada sisa ketidakpastian yang akan dimiliki untuk memperkirakan dan untuk memastikan kapan perkiraan estimasi tersebut harus diperoleh. Namun dengan adanya trade-off, ada satu keuntungan. Artinya, dengan adanya trade-off ada increments atau tambahan dari standar yang telah ditetapkan. Seperti slide sebelumnya yang telah saya sampaikan bahwa harus ada baseline atau standar yang harus kita tetapkan untuk memproyek atau memproyeksikan hasil impact yang diharapkan. Nah, dengan adanya kekurangan atau pengorbanan ataupun trade-off ini, artinya akan ada tambahan dari standar yang telah kita tetapkan tersebut. Sehingga, the better or worse, trade-off yang diperhitungkan lebih berguna daripada trade-off yang ada namun tidak diperhitungkan dan misalnya tiba-tiba muncul dan mengakibatkan kita kehilangan atau membuat sesuatu jadi loss ya. Oke. Langkah ketujuh, stop, focus, narrow, deepen, and decide. Nah, di sini kita harus desain strategi dan kita lihat the $20 bill test. Tindakan ini diperlukan, artinya kita harus berpikir sangat serius tentang, yaitu yang pertama, politik, bagaimana alternatif pemecahan ini dapat dilegitimasi dan diadopsi. Yang kedua, desain fitur lembaga yang mempunyai power kekuasaan dan sumber daya untuk dapat mengimplementasikan policy ataupun program ini dalam jangka panjang. Pada $20 bill test, seringkali orang berargumentasi atau mematahkan semangat kita, ya ini dengan suatu istilah $20 bill test. Ya, mengatakan demikian, jika ide Anda atau program Anda begitu bagusnya, kenapa tidak dilaksanakan lebih dahulu atau tidak dilaksanakan dari dulu oleh orang lain atau tidak ditemukan? Satu hal yang sering dilupakan atau diabaikan, yakni sering gagalnya dalam tahap ini adalah mengabaikan untuk mempertimbangkan perlawanan birokrasi dan lainnya. Misalnya, mengabaikan pemangku kepentingan dalam status quo,
dan kurangnya wirausaha di kebijakan lingkungan yang relevan, yang mempunyai wewenang, yang mampu melihat dan memutuskan bahwa ide tersebut bagus, sehingga ide bagus tersebut tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, pada tahap ini perlu memperfokus, mempersempit, dan memperdalam analisis pada alternatif pemecahan yang paling menjanjikan. Langkah terakhir atau yang ke-8, tell your story. Ada pepatah yang mengatakan, kecuali jika Anda dapat meyakinkan diri Anda sendiri bahwa program ini dapat berhasil, maka Anda tidak dapat meyakinkan mitra Anda untuk percaya bahwa program ini akan berhasil. Oleh karena itu, dalam tell your story atau menceritakan kisah Anda ataupun program Anda, maka Anda perlu mencek realitas pendukung ataupun hal-hal sepele sebagai berikut. Yang pertama, pertimbangkan media yang dipakai. Yang kedua, kenali audiensmu atau pemirsamu atau klienmu. Kemudian apply the grandma basic test, artinya Anda harus bercerita dengan istilah yang cukup sederhana dan membumi atau down to earth, sehingga orang tersebut, seseorang itu yang mendengarkan cerita Anda sanggup meneruskan ke ranah publik ataupun pendidikan secara demokratis. Kemudian blow your audience dengan aliran naratif yang logis, artinya buatlah penontonmu atau pelangganmu, klienmu terkesima dengan aliran naratif yang logis. Kesimpulan, menganalisis masalah kebijakan publik adalah aktivitas yang kompleks. Langkah-langkah dalam Eightfold Path merupakan panduan praktis dalam tahapan analisis membuat kebijakan yang dapat kita ikuti. Namun demikian, langkah-langkah ini tidak dimaksudkan untuk berdiri sendiri, akan tetapi digunakan bersama sumber lainnya. Oke. Saya rasa cukup sekian presentasi saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada pertanyaan, drop me atau bisa kirim kepada saya di email saya, yakni dian.eka.2039@students.um.ac. Desain ini bisa Anda download secara gratis di link yang saya berikan di sini. Terima kasih.